Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang saya beri tema dikuasai Roh Kudus. Hari ini kita memperingati yang namanya hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita semua tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita tidak perlu menunggu lagi. Roh Kudus dicurahkan atas kita semua. Tinggal kita memanfaatkan yang namanya kuasa Roh Kudus. Nah, tujuan dari pencurahan Roh Kudus adalah panggilan hidup untuk berbuah, memenuhi tanggung jawab, bukan menjadi sakti, Bapak Ibu Saudara. Memang orang yang dikuasai Roh Kudus kelihatannya seperti sakti. Bisa tahu banyak hal, bisa melakukan mujizat, bisa melakukan ini dan itu. Tapi itu hanya tanda. Hanya tanda. Markus 16 mengatakan ini tanda. Bukan tujuan, ini hanya tanda. Kalaupun tidak ada tandanya, tidak masalah. Karena itu hanya tanda. Yang penting adalah bagaimana kita menjadi saksi. Dan yang namanya mujizat, karunia, yang lain-lainnya itu hanya sebagai pintu masuk saja. Untuk orang bersaksi, untuk orang menginjil. Nah, jadi makna pencurahan Roh Kudus adalah memenuhi panggilan hidup kita menjadi saksi. Dan tujuan akhirnya adalah setiap orang itu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena tidak ada yang bisa membuat orang itu mengaku Yesus itu Tuhan, hanya Roh Kudus saja, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin orang mengaku Yesus itu Tuhan dengan kekuatan kita, tidak mungkin. Hanya Roh Kudus saja yang bisa melakukan itu, kita tidak bisa, Bapak Ibu. Makanya di dalam Lukas 24 ayat 49, waktu Tuhan Yesus bangkit, dia bilang sama murid-muridnya, kamu tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Nah, Tuhan bilang begitu, kamu tinggal, jangan jadi saksi dulu. Kenapa? Kamu harus diperlengkapi dulu. Gak boleh jadi saksi dulu. Karena kalau murid-murid ini pergi tanpa Roh Kudus, mereka akan pergi tanpa kuasa. Mungkin berhasil jadi saksi. Mungkin aja. Kenapa? Ya kita tidak pernah tahu bagaimana Roh Kudus bekerja kan. Tapi kemungkinan untuk berhasil itu jauh lebih kecil, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita jangan pernah pergi tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itu satu-satunya yang bisa membuat pekerjaan Allah itu ada hasilnya. Dan hasilnya bukan selalu orang itu percaya Yesus itu Tuhan. Tapi hasilnya juga orang tidak percaya Yesus itu Tuhan, itu juga hasil. Karena di akhir zaman ini akan ditampi, Bapak Ibu Saudara. Mana percaya, mana tidak. Hati-hati ya. Tidak semua orang yang terima Yesus itu adalah hasil. Tapi orang yang tidak terima Yesus itu juga hasilnya. Karena orang itu tidak mau. Roh Kudus tidak pernah memaksa. Pergi dengan Roh Kudus itu bukan soal sukses atau gagal. Tapi soal taat atau tidak. Karena sukses dan gagal itu urusannya Tuhan. Bukan urusan kita.
Kita tidak pernah berurusan dengan yang namanya hasilnya. Tuh yang bikin orang percaya Roh Kudus kok, bukan kita. Itu urusannya Roh Kudus. Kita tidak usah pusing. Gak usah pusing, makanya kalau kita pergi menginjil jangan pernah pusing apa hasilnya. Dipikirin kayak gimana sampai stres, tidak usah pusing. Ngapain kita pusing, itu urusannya Roh Kudus. Kerjakan aja bagian kita, yang penting kita taat. Ini soal ketaatan atau ketidaktaatan. Nah, kalau kita pergi tanpa Roh Kudus, kita akan jadi batu sandungan atau batu sentuhan kalau kita pergi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi hanya ada dua pilihan, kita mau jadi batu sentuhan atau batu sandungan. Dan yang namanya menjadi batu sandungan biasanya banyak terjadi di dalam kehidupan orang yang tidak pernah pergi dengan Roh Kudus. Asal memberitakan tentang Tuhan. Saya pun pernah mengalami, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami ketika ditanya oleh orang yang bukan percaya tentang doktrin pemilihan, Tuhan memilih. Harusnya saya tidak jawab waktu itu. Kenapa? Itu bukan untuk orang yang baru atau belum percaya kepada Tuhan. Belum waktunya. Saya jelaskan panjang lebar, orang malah tidak percaya, Bapak. Karena belum waktunya. Jadi harus pergi dengan yang namanya kuasa Roh Kudus. Nah, bagi kita secara pribadi, adalah kita dulu yang harus dikuasai oleh Roh Kudus. Apa tandanya kita dikuasai oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah tadi saya bilang ini bukan soal sukses atau gagal, tapi ini soal taat atau tidak. Jadi tanda-tandanya yang pertama kali, bukan orang itu menjadi sakti, tetapi orang itu menjadi taat sama firman Allah. Itu tandanya. Ini tanda pertama yang tidak bisa diganggu-gugat, Bapak Ibu. Taat. Murid-murid itu taat. Ketika Tuhan bilang jangan pergi dari kota ini, peristiwa sebelumnya Tuhan Yesus pernah bilang sama mereka, terimalah Roh Kudus. Tapi mereka belum dikuasai Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus, belum. Mereka hanya terima, tapi belum dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka taat. Makanya dari kita, di dalam 1 Petrus 2 ayat 8, kita harus biasakan diri untuk taat. Nah, kenapa orang tidak taat? Karena tidak percaya. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat. Kenapa tidak taat? Karena tidak percaya. Satu-satunya alasan orang tidak taat itu adalah tidak percaya. Bukan karena iblis, Bapak. Iblis itu tidak punya kuasa atas kita. Yesus sudah memenangkan yang namanya pertarungan dengan iblis. Kita tidak perlu bertarung lagi dengan iblis. Nggak perlu. Yesus sudah menang, ngapain kita tarung lagi? Yesus sudah selesai. Jadi tinggal kita mau percaya atau enggak. Contoh, Bapak Ibu Saudara ada di lampu merah. Kenapa berhenti? Kenapa enggak jalan? Padahal ada orang yang melanggar. Kenapa Bapak Ibu berhenti? Karena kepercayaan kan? Karena Bapak Ibu percaya. Kalau saya melanggar, jangan-jangan ketilang. Jangan-jangan nanti tabrakan. Mikir lebih panjang lagi. Jangan-jangan kalau aku biasa tidak taat, di lampu merah berikutnya aku celaka. Mungkin satu ini selamat, 2 selamat, 3 selamat. Tidak tahu ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Mungkin nggak selamat. Makanya kita bukan cuma bisa taat, tapi biasakan taat. Kalau bisa taat, semua orang bisa. Tapi membiasakan taat, nah ini yang butuh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara.
Karena dalam hal-hal sepele ini kita juga harus taat, hal-hal yang sangat sepele, yang sangat remeh mungkin. Harus dibiasakan taat. Kenapa? Kalau kita tidak membiasakan diri untuk taat, yang namanya otak kita, yang namanya jiwa kita, itu akan melemah, yang namanya kesadaran akan moral. Makanya akan turun semakin lama, semakin turun karena terbiasa tidak taat. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Jadi biasakan di dalam hal yang sepele, kita taat. Firman Tuhan kan bilang setia dalam perkara kecil baru perkara besar. Tidak mungkin perkara besar lalu perkara kecil. Perkara kecil dulu taat. Perkara besar pasti taat. Nggak mungkin dibalik-balik ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa orang biasa perkara gede tidak taat? Karena perkara sepele tidak pernah taat. Akhirnya yang namanya jiwanya, yang namanya terutama yang namanya dagingnya, oh tidak apa-apa. Nah itu hebatnya otak kita Bapak Ibu Saudara. Hebat dalam arti bukan baik, tapi dalam arti sangat buruk. Otak kita merekam. Oh, enggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Itulah daging. Daging itu akan terbiasa seperti itu. Akhirnya lama-lama tidak pernah yang namanya disiplin. Tidak pernah yang namanya punya karakter yang taat. Tidak bisa tanggung jawab. Tidak bisa berkomitmen. Makanya anak-anak kecil sejak dini itu harus dibiasakan taat. Saya kalau sama anak saya strict, makan harus duduk diam. Saya biasakan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya longgarin, mereka akan terbiasa. Sejak kecil Bapak Ibu. Dari hal yang sepele. Misalnya main, nggak mau beresin. Biasanya yang nomor 2 ini Bapak. Nomor 2 ini memang agak anak saya nomor 2. Yang nomor 1 sudah dari kecil karena dia anak pertama kita belum punya. Dia terbiasa. Yang nomor 2 ini memang agak-agak harus dikencengin, agak keras sedikit baru. Tapi sejak kecil harus dibiasakan. Loh kenapa? Loh kalau perkara sepele saja dia tidak bisa. Tidak akan besarnya terbiasa untuk taat. Banyak Bapak Ibu cari di sosial media orang yang banyak bicara tentang gimana anak kecil itu harus didisiplin. Harus disiplin sejak kecil. Potensi untuk sukses dewasa jauh lebih besar. Bukan berarti kalau disiplin sejak kecil gedenya pasti sukses. Enggak. Kalau sejak kecil didisiplin, kita hanya memperbesar kemungkinan dia di masa mendatang akan lebih sukses daripada yang tidak biasa disiplin. Kita hanya memperbesar kemungkinan aja. Jadi biasakan hal yang sepele itu kita taat Bapak Ibu Saudara. Gak perlu kita bicara hal yang gede langsung. Wah nanti kita mau bikin KKR 10.000 orang percaya dengan Yesus. Enggak. Dari perkara yang kecil. Gak mungkin Roh Kudus itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu satu-satunya pemicu Bapak Ibu Saudara. Sorry ini salah. Nah Roh Kudus itu satu-satunya pemicu karya Allah yang besar. Gak mungkin tanpa Roh Kudus. Matius 13 ayat 38 bilang begini. Nah, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Roh Kudus ini akan menginisiasi kita untuk menjadi benih bagi dunia. Bukan dunia secara fisik. Ya, di sini saya mau menyampaikan tentang kata dunia ini. Dunia ini bukan secara fisik. Kenapa? Kalau kita selidiki kata dunia, di dalam teks aslinya dunia itu menggunakan kata kosmos. Sedangkan kalau bumi itu gas, beda.
ges dan kosmos itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita baca bahasa Indonesia tidak ada bedanya. Apa bedanya? Ges itu hanya dunia fisik. Jadi ladang kita itu hanya dunia yang fisik. Nah, kalau perintah Tuhan hanya kepada dunia yang fisik, gimana kita mau memberitakan Injil sama orang yang jauh lebih tinggi daripada kita? Derajatnya, mungkin kekayaannya, wah susah Bapak. Untuk menjangkau itu susah. Tapi kalimat ini bukan pakai ges, pakai kosmos. Artinya ini tatanan sosial. Jadi dua hal yang berbeda. Masyarakat sosial, dunia sosial, bukan media sosial, tapi dunia sosial. Kenapa? Karena jasmani kita terbatas untuk menjadi benih. Kita sangat terbatas untuk ngomong sama orang. Kalau kita pakai aturan jasmani, bagaimana kita mau ngomong sama Pak Bupati? Kita bukan siapa-siapa. Gimana kita ngomong sama orang yang mungkin ekonominya jauh lebih baik daripada kita? Kita minder dulu. Siapa saya? Nah, makanya kekuatan Roh Kudus itu bekerja di dalam hal yang rohani, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa lewat masyarakat sosial ini. Jadi bukan bicara hal yang fisik. Bukan, tapi ini bicara hal yang rohani. Maka dari itu kita butuh kekuatan Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita. Saya belum khotbah dari tadi Bapak Ibu Saudara. Ini pendahuluannya. Baru pendahulu. Nah, ini baru mulai Bapak. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah yang namanya rekomposisi spiritual. Penjelasannya begini. Saya pakai analogi orang olahraga. Dulu berat saya, wah malu saya Bapak Ibu Saudara. Anggaplah kira-kira 79. Dulu ya. Saya mulai olahraga Bapak Ibu Saudara. Saya mulai olahraga, turun. Turun 7 kilo. Turun 7 kilo. Saya kurangi makan, saya olahraga. Sampai berat badan itu mentok 71. Saya ulangi lagi di bulan berikutnya. Mandek di 71. Nggak bisa turun. Kenapa ini? Sampai istri saya nanya, kamu ngapain timbang tiap hari kayak cewek aja? Lah, emangnya hanya cewek yang kayak gitu, saya bilang. Nggak, aku cuma pengen tahu beratku berapa. Gitu. Padahal di dalam hati, kok nggak turun-turun ini, kenapa? Setelah saya belajar ternyata ada rekomposisi di dalam badan kita. Lemaknya turun, ototnya naik, Bapak Ibu Saudara. Saya sampai bingung, otot mana yang naik? Perut tetap gede gitu ya. Tangan tetap seperti ini, ya enggak tahu lah, mungkin di dalam. Saya terima dengan iman dalam nama Yesus, omongan orang ini betul. Artinya badan kita itu berubah. Dari yang isinya lemak jadi isinya otot. Di dalam hal spiritual sama Bapak Ibu Saudara. Orang biasanya dikuasai daging. Ya, komposisinya seperti ini. Sudah percaya sama Yesus, percaya. Yang putih ini anggaplah itu yang namanya Roh Kudus berbicara. Awalnya hanya sedikit, lama-lama putihnya makin melebar. Pelan-pelan berubahnya, perlahan-lahan. Makanya kita jangan menghakimi orang yang berubah walaupun proses berubahnya itu hanya sedikit. Karena tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang orang itu berubah. Sulit orang itu untuk berubah. Makanya kita jangan menghakimi setiap proses. Kalau ada pasangan kita kok tidak berubah-berubah ya. Jangan-jangan ada perubahan kecil kita tidak hargai. Pelan-pelan ya, pelan-pelan orang ini biasa dikuasai oleh daging, pelan-pelan mulai ada pembaruan di dalam pikiran. Mulai mau baca Alkitab, mulai mau mungkin ke gereja, mulai mau mungkin berdoa. Mungkin hanya doa makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini, amin. Mungkin baru gitu. Tapi itu perubahan daripada enggak. Nah,
Kita pun sama Bapak Ibu Saudara. Kita berubahnya pelan-pelan, tidak mungkin boom jadi kudus. Wah, boom jadi sakti. Enggak, tapi perlahan-lahan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung bagaimana kita berkomitmen dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak punya komitmen ya akan lambat. Akan pelan-pelan, mungkin butuh waktu seumur hidup. Nah, perubahan ini lama-lama orang akan dikuasai oleh yang namanya Roh Kudus. Jadi dari hal yang sepele ini, kalau kita membiasakan diri dikuasai oleh Roh, yang namanya daging itu akan menjadi semakin sedikit porsinya. Semakin kecil orang itu dikuasai dengan kedagingannya. Ada satu kalimat yang bagus. If you guided by spirit, you are not guided by ego. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan dipimpin oleh ego kita. Ada yang aneh dari kalimat ini, kayaknya aneh. Ya. Kenapa? Kita hidup di masyarakat minoritas. Ya. Yang mayoritas ini punya pemahaman yang berbeda, yang seringkali meracuni pemikiran orang-orang Kristen. Akhirnya pemahaman tentang Alkitabnya ngawur, Bapak Ibu Saudara. Harusnya yang namanya Roh Kudus, lawannya adalah roh jahat. Betul? Roh Tuhan dengan roh iblis. Karena mereka alam roh. Bukan lawan ego. Tapi kenapa dengan ego? Firman Tuhan bilang, kalau engkau hidup oleh roh, engkau tidak akan dikuasai oleh daging. Bukan dikuasai oleh setan, pocong, dan teman-temannya. Kenapa? Loh, karena iblis tidak punya kuasa atas kita. Iblis tidak punya kuasa sama sekali atas kita. Kita jangan dipengaruhi sama yang namanya film di Indosiar, pemahaman orang-orang yang mayoritas. Ya biarin aja mereka bilang katanya kalau bangun tidur di lubang hidungnya ada setannya. Ya biarin Bapak Ibu Saudara. Kita nggak usah bingung. Oh nanti kalau ke kuburan ada genderuwo, ada wewe gombel. Biarin, itu agama orang. Kita nggak usah pusing. Musuh kita adalah satu, ego kita. Kalau kita mau dikuasai roh, yang dilawan adalah daging. Banyak orang gagal menjadi saksi karena dikuasai oleh egonya sendiri. Karena egonya terlalu besar. Apa itu ego? Malas, takut, terlalu berpikir yang negatif. Nanti kalau aku dikenakan pasal penistaan agama gimana? Nanti kalau aku dipenjara gimana? Kalau aku dibunuh gimana? Wis gak jadi. Nanti kalau aku ribut gimana? Nanti kalau aku gegeran sama orang gimana? Wih, kalau iya, kalau enggak. Nah, kalau enggak. Banyak contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, terutama di dalam kisah para rasul sampai akhir. Orang memberitakan Injil, rasul-rasul memberitakan Injil. Berapa yang ribut dengan orang, Bapak? Hampir enggak ada. Loh kenapa? Egonya mati dulu. Kalau ego kita bangkit dulu, wah pasti gagal. Kita ditanya Tuhan kita 3 apa 1, wah panas sudah. Nggak bisa jawab, bingung, akhirnya kita emosi. Ya pasti gagal gitu ya. Makanya ego kita yang harus dilawan dulu. Dari membiasakan hal-hal yang kecil itu untuk kita taat dulu. Hal yang sepele tadi kita harus taat. Lama-lama terbiasa taat, ego kita akan mati. Baru roh itu bisa menguasai kita. Ingat, pergi tanpa Roh Kudus adalah pergi tanpa kuasa. Tidak ada kuasanya.
Kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu Roh Kudus. Kita tidak punya kuasa. Kita tidak punya kuasa sama sekali. Makanya kita jangan cuma terima Roh Kudus. Karena berbeda dengan hidup dikuasai Roh Kudus. Terima Roh Kudus itu kita percaya Yesus, kita terima Roh Kudus. Selesai, Bapak. Tapi dikuasai Roh Kudus itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Contoh. Ini ada air. Kalau orang terima Roh Kudus, minum. Sekalian haus, Bapak Ibu. Ini terima. Saya terima air. Tapi kalau dikuasai Roh Kudus, ini saya siram, Bapak Ibu. Tidak usah saya siram ya. Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi, basah gitu ya. Itu dikuasai Roh Kudus, itu beda Bapak Ibu Saudara. Orang terima dengan orang hidup dikuasai Roh Kudus itu beda. Kalau kita cuma minum, ada air di dalam badan kita, ada. Tapi kalau orang itu dikuasai Roh Kudus, dia akan basah kuyup sama yang namanya Roh Kudus. Bedanya signifikan. Contoh bedanya. Orang terima Roh Kudus, ya, dia yang tidak pernah berdoa, biasa berdoa akhirnya. Dia biasa berdoa. Tapi kebiasaannya berdoa hanya kewajiban. Turn energy into activity. Kita punya energi untuk berdoa. Oh iya, sekarang sudah ikut Tuhan Yesus, maka harus berdoa, maka harus ini dan itu. Tapi kalau orang dikuasai Roh Kudus, yang namanya doa itu akan jadi kekuatan. Beda. Bedanya jauh. Bedanya sangat jauh. Yang satu orang punya kekuatan untuk berdoa, yang satu doanya akan jadi kekuatan. Itu bedanya Bapak Ibu. Nah, Holy Spirit itu akan turn yang namanya ritual jadi spiritual. Roh Kudus itu akan mengubah ritual jadi hal yang spiritual. Bukan lagi terpaku sama ritual. Oh, saya di sosial media dihina-hina Bapak Ibu Saudara. Kaum yang tidak taat liturgi, dibilang gitu. Kamu pendeta karismatik yang tidak pernah taat liturgi, lihat aja gerejamu, ibadahnya kayak gimana. Kadang lagu lambat, lagu cepat, nanti lagu lambat lagi. Minggu depan belum tentu sama. Lagu lambat, lagu cepat langsung firman Tuhan. Kadang-kadang kita firman Tuhan dulu baru nyanyi. Tidak ada liturginya Bapak Ibu Saudara, tidak ada aturannya. Loh, yang bikin aturan itu siapa? Siapa yang bikin aturan? Tuhan tidak pernah menetapkan. Kalau kamu mau datang sama aku, kamu harus cuci-cuci dulu, mandi dulu. Baru ketemu aku. Karena aku kudus adanya. Lah, perumpamaan tentang anak yang hilang itu baunya kayak apa itu, dia baru dari kandang babi makan makanan babi. Bukan bau kolobak Bapak Ibu Saudara, bau babi. Belum jadi itu babinya. Dari situ saja sudah kelihatan Tuhan itu tidak pernah menetapkan hal yang ritual. Lihat waktu Yesus bangkit. Pernahkah Yesus ke bait suci? Gak pernah. Gak pernah Yesus ke bait suci. Harusnya kalau Tuhan kita mementingkan yang namanya ritual, dia harusnya ke bait suci. Dia mimpin yang namanya acara karena dia imam besar. Oh, kalau saya jadi Yesus waktu itu, untung bukan saya Bapak. Kalau saya jadi Yesus, saya akan ke bait suci, saya akan bungkam mulutnya imam-imam itu. Kamu dulu menyalibkan saya mati, saya bangkit hari ini. Oh, itu langsung jadi orang Israel, tidak akan kayak sekarang Bapak. Mereka akan percaya Yesus duluan. Tapi kita tahu Yesus itu dikuasai Roh Kudus, tidak mungkin seperti itu. Karena ini bukan ritual, tidak penting ritual itu. Yang penting adalah hal yang spiritual. Jauh lebih penting. Makanya saya selalu tanamkan Bapak Ibu Saudara.
ke anak-anak saya. Jangan cuma kamu harus doa. Ngerti dulu apa yang kamu doakan. Ngerti dulu. Anak saya nomor 1 ngerti Bapak Ibu Saudara. Doa ini yang harus didoakan. Nah yang nomor 2 ini memang agak-agak. Kadang doa itu ngelantur kemana. Amin tahu-tahu. Tidak apa-apa, tapi kita tidak pernah melarang. Saya sama istri kalau lihat gitu ketawa Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak pernah bikin aturan. Biar kalau doa harus gini. Enggak. Kita diem. Kenapa? Biarin. Dia berdoa berdasarkan pengertiannya sendiri. Karena doa itu bukan ritual. Kita tidak mau tetapkan. Doa bukan ritual. Kamu harus ngerti apa yang kamu doakan. Kadang lupa. Doa lagi yuk. Ini belum didoakan. Nah. Tapi bukan ritual yang penting Bapak Ibu Saudara. Nah. Firman Tuhan bilang Kisah Rasul 28 ayat 26. Pergilah kepada bangsa ini di bangsa Israel. Dan katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar. Namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat. Namun kamu tidak menanggap. Kenapa? Karena bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat dan tertutup. Ini suatu bukti bahwa Israel itu gagal. Gagal yang namanya menerima mandat untuk menjadi saksi Tuhan. Mereka gagal. Mereka percaya Bapak Ibu Saudara tentang bersaksi itu percaya mereka. Tahu mereka, saya sudah dengar ratusan rabi yang bilang harus pergi memberitakan kabar baik. Banyak rabi yang bilang seperti itu. Makanya banyak orang-orang hari-hari ini masuk Yudaisme. Tapi mereka tidak pernah pergi dalam kuasa Roh Kudus. Mereka tidak percaya dengan Yesus. Lihat berapa banyak orang yang masuk Yahudi. Sedikit dibandingkan dengan percaya Yesus. Jauh lebih besar. Israel gagal. Dan pada akhir zaman ini akan muncul yang namanya perdamaian palsu. Seakan-akan Israel berhasil dengan memiliki Mesiasnya. Dengan segala yang akan dibuat di akhir zaman. Kita jangan tertipu, jangan terlena, jangan tergoda. Karena ini godaan berat yang akan membius gereja. Supaya gereja tidak mau bersaksi. Gereja akan malas bersaksi. Gereja akan hidup tenang, hidup santai. Karena perdamaian mereka buat. Hari ini akan ada perdamaian Bapak Ibu Saudara. Tapi itu perdamaian palsu. Yang membuat kita tidak mau lagi menginjil. Kita jangan tertipu. Akhirnya kita tidak berbuah kan. Tidak berbuah. Ingat bahwa Israel itu adalah pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Itu mereka. Pohon ara itu dikutuk. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus datang, wah daunnya lebat. Tanda-tandanya pohon itu kalau daunnya lebat ada buahnya. Tapi waktu Tuhan Yesus ke sana, nggak ada buahnya. Itu seperti Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Lihat Israel, nggak ada buahnya. Makanya Tuhan pergi keluar kepada bangsa-bangsa. Kepada kita. Bukan kepada yang lain, kepada kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini adalah satu-satunya rencana Allah. Tidak punya plan B. Tuhan tidak punya plan B. Tuhan cuma punya plan A. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak punya plan B. Mana ayatnya? Tunjukkan coba Tuhan bilang mana. Kalau gereja gagal, aku tak pakai umatnya Nabi M ini. Nah, tidak ada kan? Tidak ada. Cuma kita, gereja satu-satunya rencana Allah. Bukan organisasi, tapi orang-orangnya yang di dalamnya. Organisasinya itu urusan dunia Bapak Ibu Saudara. Tapi kitanya, orang-orangnya, Bapak Ibu Saudara dan saya yang harus memulai. Nah, jangan kecil hati kalau sendirian. Jangan berkecil hati.
Lihat rasul-rasul. Mereka hanya berapa orang ketika mereka di loteng Yerusalem, mereka dilawat oleh Roh Kudus berapa orang? 12? 12. Ada orang-orang lain. Apakah sampai 100? Enggak. Apakah lebih banyak dari kita yang hadir di sini? Enggak. Lebih sedikit. Tapi hari ini lihat. Berapa orang percaya Yesus? Miliaran. Mereka enggak bikin KKR. Mereka enggak bikin sesuatu yang spektakuler. Oke, Petrus khotbah. 3.000 orang bertobat. Tapi setelah Petrus enggak ada. Apakah ini terjadi lagi? Enggak pernah. Satu persatu orang diselamatkan dengan kesaksian. Sampai hari ini kita terima, kita itu hidup karena kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya firman Allah. Firman Allah itu dasar. Tapi kalau tidak ada kesaksian, kita tidak pernah ada hari ini untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kesaksian itu yang bikin kita hidup. Bukan yang lainnya, kesaksian. Makanya penting kesaksian itu. Tuhan bilang, bersaksilah. Tidak ada plan B. Jangan kecil hati kalau kita sendirian. Kita cuma minoritas. Saya sendiri. Jangan pernah kecil hati. Rasul-rasul pun sendiri. Oke, mereka 12. Setelah itu. Nah, kita kalau baca sejarah gereja. Rasul-rasul itu mati di mana? Yang satu di India, satu di Turki, satu di Yerusalem, satu lagi di Irak, satu lagi di Syria. Ada yang di Afrika. Mereka pergi sendirian, Bapak. Mereka pergi sendirian, tidak punya teman. Loh, kenapa Tuhan Yesus bilang, mereka ingat kata-katanya Tuhan, kalau engkau pergi memberitakan kabar baik itu, jangan bawa jubah, jangan bawa sepatu, bawa tongkat. Cuma suruh bawa tongkat. Roti pun jangan. Mereka ngerti tongkat itu apa? Tongkat itu adalah simbol firman Allah. Mereka paham itu. Aku cuma boleh bawa firman Tuhan, tidak boleh bawa yang lain. Kenapa yang lain ini nanti mengganggu? Apalagi teman-teman. Pergi menginjil sama teman-teman, tidak jadi menginjil. Liburan. Itu kayaknya pemandangannya bagus. Ayo foto yuk. Tidak jadi, Bapak Ibu Saudara. Batal. Mereka ingat pesan Tuhan. Cuma boleh bawa tongkat, bawa firman Tuhan. Tidak ada bawa yang lain. Terakhir, Bapak Ibu buka. Tadi kita baca Kisah Rasul 28. Yang ikut PA diem ya. Buka Kisah Rasul 29. Yang tidak pernah ikut PA coba buka. Kisah Rasul 29. Buka Alkitabnya. Bawa Alkitab Bapak Ibu. Buka Kisah Rasul 29. Ayat 1. Apa-apa, saya tunggu. Kisah Rasul 29 ayat yang pertama. Sudah? Ketemu? Gimana? Kisah Rasul 29 ayat yang pertama. Kenapa? Gak ada memang. Memang gak ada. Memang gak ada Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca Kisah Rasul 28 itu cerita gak selesai. Baca Kisah Rasul 28 ayat 31. Kisahnya gak selesai. Nanggung, coba lihat Alkitabnya. Ada satu perikop kecil, lalu ada 2 ayat di bawahnya. Nggak selesai kisah itu. Kisah Rasul 29 itu, saya bukan mau menambahi Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi kisah Rasul 29 itu adalah kisah kita melanjutkan tanggung jawab para rasul untuk hidup kudus dan menginjil dengan Roh Kudus. Itu kisah kita. Kita tidak perlu nambah firman Tuhan. Tapi cukup kita hidup hari ini, hidup kudus, beritakan firman Tuhan dengan Roh Kudus, itu kisah kita Bapak Ibu.
Aneh kan kisahnya nanggung? Aneh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Kejadian, semua sampai kitab Wahyu, semuanya berakhir baik Bapak Ibu Saudara. Ini kayak telenovela bersambung. Besoknya TV-nya mati Bapak Ibu Saudara. Ceritanya nanggung. Tuhan punya maksud. Ada rasul-rasul di GBS Keraksan yang akan hidup kudus dan menerima Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus dan menginjil dengan Roh Kudus, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi pastikan kita taat dari hal yang sepele. Karena Roh Kudus akan diam kalau kita tidak taat hal yang sepele. Roh Kudus akan diam. Kamu kebiasaan tidak taat. Mungkin dia ingatkan sekali, kita tidak taat lagi. Diingatkan lagi, tidak taat lagi. Lama-lama Roh Kudusnya diem Bapak. Ya suka-suka kamu lah gitu mungkin ya. Roh Kudus tidak suka memaksa, Tuhan tidak pernah memaksa. Tergantung kita, kan kita mau dipaksa kayak gimana pun sama orang lain, suruh berubah. Sampai orang itu mulutnya keluar rinso Bapak Ibu Saudara, percuma. Tergantung kitanya. Pengalaman kan Bapak Ibu Saudara didik anak yang nakalnya luar biasa. Dibilangi berapa kali, enggak masuk-masuk. Loh kenapa? Dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi ini kisah Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan dicatat di Alkitab, bukan. Tapi di kitab kehidupan yang ada di kerajaan sorga sana. Bukan di dalam Alkitab kita sudah selesai. Dan Alkitab kita hanya berlaku di bumi Bapak Ibu Saudara. Nanti di kerajaan sorga Alkitab ini sudah tidak ada lagi. Loh kenapa? Loh kita sudah bersama Sang Firman Yesus Kristus itu. Gak perlu ditambah, gak perlu dikurangi. Apalagi ada kitab baru Bapak Ibu Saudara. Jangan. Nabi baru, jangan. Jangan pernah kita klaim, wah kita berhasil memberitakan Injil. Saya nabi utusan Yesus Kristus. Wah. Saya rasul Yesus Kristus. Tidak ada kerasulan itu selesai. Terakhir Paulus Matias itu selesai. Tidak ada lagi rasul. Tidak ada lagi nabi. Stop terakhir. Yohanes yang terakhir mati. Tidak punya lagi rasul. Tapi yang belum selesai adalah cerita Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bersaksi. Amin.